Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang mewakili Bapak Insinyur Haji Yesa Sarweni Hamiseno MPD, yang kami hormati Kepala Bidang GTK Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Andes Haji Asep Suhaman MMPD, yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 sampai dengan wilayah 13, yang kami hormati Kepala SMA, SMK, SLB, KCD wilayah 1 sampai dengan wilayah 13, yang kami hormati Tim Jabar Masaki Bapak Erwan SPS, yang kami hormati narasumber dari LPA Jawa Barat Ibu Dianawati MPD, yang kami hormati narasumber dari Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak Jawa Barat Bapak Wawan Herdawan SHUM, yang kami hormati narasumber dari Satgas Sekolah Ramah Anak Jawa Barat Bapak Dr. Andes Iriansyah, dan yang kami hormati hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam rangka melaksanakan webinar penguatan satuan pendidikan ramah anak di masa pandemi. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, penuh kasih sayang, ramah terhadap anak dan sesama. Semoga kita semua dapat meneladani karakter baik tersebut. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini Kamis Pandemi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui bidang guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan Jumat 9 sampai 10 Desember 2021. Semoga Bapak Ibu berkenan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan webinar hari ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaan Bapak Ibu Kepala SMA. Iya mang aya namana sesuai namana di kartu. Orang aya namana tanya, make nomor nu tanya orangna 13 dalam kegiatan hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan pendidikan karakter, mewujudkan nilai-nilai religius dan integritas berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal budaya Sunda. Satuan Pendidikan Ramah Anak bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi peserta didik. Penerapan Satuan Pendidikan Ramah Anak tidak hanya mengandalkan peran dan pihak guru dan sekolah saja, melainkan juga siswa, orang tua, dan masyarakat. Satuan Pendidikan Ramah Anak penting untuk melindungi, menjamin, serta memenuhi hak anak dari segala bentuk diskriminasi kekerasan dalam bidang pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pendidikan menyelenggarakan penguatan Satuan Pendidikan Ramah Anak khususnya pada masa pandemi.
Baik hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali perjumpaan kita hari ini, marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Iwan Ridwan SPDI MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والحسنة والموعظة الحسنة وجاهدهم. Mohon dihentikan suatu pada segala pengajian. Mohon dimutikan karena sedang ada pengajian. Terima kasih. Huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهدهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين
اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Tuh ya, tentang panggil saya. Tentang panggil. Kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Namanya Allah yang Maha Pengasih. Saya emang. Itulah Tahu bos hubungan lagi. Bisa kan dia? pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama dengan sisaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik dari orang-orang yang sabar. Bersabarlah wahai Muhammad, dan kesabaran Allah. Janganlah bersedih terhadap kekufuran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap budaya yang mereka ucapkan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu. Bapak hormat Mana ini? Bapak yang Muslim mohon berkenan untuk menyelesaikan sesuai dengan keyakinannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Amin ya Allah ya alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yusifu. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim warzuqna ya razzaq innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah yang Maha menatap, yang Maha mengawasi kami, yang Maha melihat dan Maha mendengar, kami pada hari ini di pagi hari bersimpuh di hadapan, berkumpul melalui media daring dalam rangka kegiatan penguatan satuan pendidikan ramah anak di masa pandemi. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai ibadah di sisimu dan amal soleh bagi kami semua. Ya Allah ya Rabbana, putra putri kami adalah amanah yang terindah yang Kau berikan, baik itu putra-putra kami secara nasab, baik putra putri kami secara saudara seagama, ataupun putra putri kami sebagai peserta didik di sekolah kami masing-masing. Ya Allah, jadikan mereka sebagai generasi yang terbaik, yang lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Ya Allah, jadikanlah kegiatan program pendidikan sekolah ramah anak ini bagi kami untuk bisa berbuat yang terbaik, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu yang mereka dapatkan menjadi satu pengalaman yang akan menjadi pengamalan bagi mereka di masa depan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali segala sesuatu dengan takdirmu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah istri kami, pasangan hidup kami, serta putra-putri kami menjadi qurrata a'yun, menjadi putra-putri generasi yang menjadi kebanggaan kami, tak hanya di dunia ini, tapi hingga kelak di yaumil akhir, hingga akhirat di hadapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keindahan Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bentuk cinta dan bangga kepada negara kita, marilah kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kita jadi KFC. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari tim Jabar Masjid yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Erwan Misbarudin SPSI. Kami persilakan. Suara saya sudah cukup jelas. Assalamualaikum. Jelas Pak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mohon kami Jailani, Bu Dianawati, Pak Wawan, dan ini Bang Ir. Assalamualaikum Bang Ir. Ini udah lama nggak ketemu. Kita ketemu lagi nih kayaknya di habis petang ya juga. Ya, dan terutama untuk SMA 25, Ibu Bapak, Bu Nurmala, dan Ibu Bapak semua, Ibu Bapak yang seluruh warga di SMA, SMK, dan SMK di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini sesi mungkin dalam kesempatan kali ini, Ibu Bapak, ini kesempatan yang sangat baik. Ini sebelumnya kita mungkin sempat diskusi dan ngobrol-ngobrol di teman-teman di SRA, terutama dengan Bang Ir, Bang Nurmala, dan Ibu Bapak sebagian yang ada di sini. Ketika itu mungkin hal yang menarik adalah di sekolah-sekolah kita kan sudah sangat banyak program-program yang begitu baik, yang paling bagusnya gitu.
Nah, salah satunya ada SRA, ada SPAB, ada sekolah sehat dan selanjutnya. Dan kemudian ketika itu memang lepas dengan pandemi mungkin Ibu Bapak ada harapan bahwa kita bisa mengintegrasikan sehingga nanti di sekolah-sekolah kita ini kita bisa lebih fokus terhadap murid-murid atau peserta didik dan bagaimana mengintegrasikannya ke di dalam satuan pendidikan. Lepas masalah judulnya, kerangkanya. Nah, terkait dengan hal tersebut, Jakarta Saji dengan muatan nilai-nilai tarikan lokalnya, Niti Surti, Niti Hati, Niti Kunci, dan Niti Bakti. Jadi harapannya yang didorong dari Pagu, dan alhamdulillah sekarang Ibu Bapak dengan ada peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 173 tahun 2021, harapannya ini bisa menjadi kendaraan Bapak untuk kita semua. Ini lepas masalah judul, kami kira mungkin dengan Jabar Masagi ini nanti kita bisa manfaatkan saja bersama, tapi intinya adalah untuk rangka yang nantinya kita bisa gunakan atau sebagai kendaraan untuk mengintegrasikan seluruh inisiatif-inisiatif yang baik, terutama di area pendidikan karakter atau non-kognitif, itu bisa diintegrasikan di dalam satuan pendidikan. Nah, ini mungkin akan menjadi usaha bersama Ibu Bapak, baik itu di dinas pendidikan maupun di satuan pendidikan itu sendiri, karena secara mendasar dari pergub tersebut harapannya melalui kendaraan Jabar Masagi, dan ini salah satu inisiatif kita berkoordinasi dengan rekan-rekan di SRA. Oh, emang lari deh? Lari mau deh? Dan bagi ekstrakurikuler, kokurikuler, dan disabilitas, mah ayo. kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, ini salah satunya di sini dengan program SRA. Mudah-mudahan ini dengan nilai-nilai yang sudah sangat baik, program SRA ini terutama kalau sudah berbicara tentang potensi hak anak, lalu mungkin nanti ke depan di dalam konteks sekarang kita akan diskusi, mungkin yang nanti akan dihantarkan oleh beberapa narasumber terkait dengan disiplin positif misalnya. Nah, ini muatan-muatan ini harapannya kita ke depan lepas dengan nama-nama programnya itu kita bisa satukan. Nah, mungkin nanti ini akan menjadi lanjutan mungkin Bapak, karena nanti di bulan Januari harapannya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut bagaimana mengintegrasikan ini di level satuan pendidikan. Ini punten hampir mungkin menurut Mala dan beberapa semua, dan kita di bulan Januari harapannya nanti kita bisa duduk bareng lagi berdiskusi ini kira-kira seperti apa sehingga rangka integrasinya menjadi lebih nyata. Jadi di sekolah tidak hanya karena event dan kegiatan semakin banyak ya di Bapak. Sekarang ada program guru penggerak, ada program sekolah penggerak, dan ada program-program yang lain yang sebetulnya sangat-sangat baik, tapi harapannya bisa dikemas dan bisa diintegrasikan menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk peserta didik dan murid-murid kita. Mungkin itu Ibu Bapak sebagai pengantar saja. Di sini mungkin ke depan mudah-mudahan kita bisa saling berpegangan tangan, berkolaborasi untuk peserta didik kita ke depan, dan terutama untuk murid-murid yang ada di Jawa Barat kita. Mungkin demikian. Hatur nuhun sebelumnya Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas soalnya soal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya perangkat. Perangkat pas. So kena tak drive kan? Hadirin yang kami hormati. Wah, kirim pun. Demikian rangkaian acara pembuka dalam kegiatan webinar hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki pada kegiatan supaya penguatan satuan pendidikan ramah anak dalam masa pandemi
dengan materi pertama terkait dengan implementasi konveksi hak anak di satuan pendidikan ramah anak. Kegiatan ini akan dipandu oleh moderator yang kami hormati Ibu Dina Nabila SPD MM. Kami persilakan untuk berjalannya kegiatan webinar hari ini. Dipersilakan. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun perjalanan. Jadi Bapak, juga saya memperkenalkan diri dulu. Kebetulan saya adalah pengajar dari Bandung dan alhamdulillah mendapatkan ini daftar hadir menjadi petugas. Sehari-hari saya memandu acara, menjadi moderator dalam lingkup yang kecil gitu ya, internal SMA Negeri 25 Bandung hanya sebatas bapak guru. Hari ini luar biasa yang saya hadapi, yang menjadi audiens adalah saya yakin ibu bapak orang-orang hebat. Alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMA Negeri 25 Bandung, Ibu Hajah Siti Nurmala yang sudah merekomendasikan saya, dan terima kasih juga untuk tim sekolah ramah anak yang mempercayakan kepada saya untuk memandu kegiatan kita hari ini. Soksanawa salah resmana ibu kita abdi saya tur nyorot tur abdi nyorot. Baru sekarang saya memandu acara yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rutinitas saya sehari-hari sebagai wakasitimas di Bandung. Ya Ibu Bapak, hari ini dan besok kita akan berbicara tentang anak. Fokusnya kepada pernyataan dari Sofyan Jalil, Negara Perencanaan grup mas Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPENAS, di bulan Agustus 2015, beliau menyatakan bahwa anak mewakili sekitar 30% jumlah populasi di Indonesia. Namun sebenarnya anak adalah keseluruhan masa depan bangsa. Mereka layak mendapatkan perhatian kita sehingga kita bisa membuat investasi yang benar di masa yang akan datang. Anak adalah masa depan Indonesia. Berbicara tentang anak, demikian banyak hal yang bisa kita lakukan. Sejak munculnya manusia, sejak berkembangnya peradaban manusia, anak menjadi salah satu fokus dari hal yang menjadi perhatian orang tua. Akan tetapi seringkali kita kadang-kala kita lupa apa itu hak yang harus diperoleh anak. Kadang-kala kita pun lupa dan kita abai apa yang harus kita lakukan untuk anak. Nah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Jailani, itu Ibu Dianawati SPD yang akan menyampaikan materi implementasi konvensi hak anak di Satuan Pendidikan Ramah Anak. Namun sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan dulu Ibu Dianawati. Ini saya share screen, mudah-mudahan sudah sampai share screen-nya ya. Nah, Ibu Dianawati MPD lahir di Bandung pada tanggal 26 September 1975. Unit kerja di Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Jawa Barat. Alamat kantor di Jalan Pungguli nomor 119 Bandung. Yang ada rumah Jalan Kisaran Tengkulon RT 05 RW 07 Haji Ayub Arcamani Bandung. Nomor telepon kantor 022 203 2525 dengan nomor telepon 081 224 36 913. Mudah-mudahan nanti Ibu Diana bisa memfasilitasi untuk sekolah-sekolah yang ingin berkonsultasi dengan ibu terkait dengan lembaga dengan perlindungan anak ya Bu. Kemudian alamat Cilegong mana? Cilegong apa? Riwayat pendidikannya, pendidikan terakhir S2 pendidikan luar sekolah, kemudian pengalaman kerjanya di
LPA Jawa Barat, kemudian di Yayasan Edukasia, di Yayasan Tekas, dan di Portas. Dengan masa hidup ini luar biasa, Ibu Dianawati mengutip dari Haji Imam Bukhari yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ya, demikian Ibu Bapak kita dari narasumber kita yang pertama. Berikutnya saya serahkan kepada Ibu Ibu Dianawati untuk menyampaikan paparannya. Mangga Ibu Diana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami sangat senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu yang sangat luar biasa, dan saya seperti ini salah satunya karena perjuangan Bapak Ibu. Apalagi saya lihat tadi ada guru saya juga di sini, Pak Dr. Asad Kapit. Mohon maaf barangkali saya juga jujur aja Ibu Moderator agak deg-degan karena bicara di depan guru-guru saya ini. Jadi mohon kerjasamanya kurang sekali, dan mohon maaf Bapak Ibu, bukan bukan memesahan bahasa Sundanya kabulu tukur panggeten gitunya. Kebetulan ini lebih ke sharing saja terkait dengan bagaimana kebetulan dari pihak panitia memberikan saya judul terkait dengan konvensi hak anak gitu. Jadi mohon izin barangkali untuk menyampaikan atau share dan sekedar mengingatkan kita semua barangkali terkait dengan konvensi hak anak. Izin share screen Bapak Ibu bentar ya. Ya, kebetulan pada saat ini Coba. kami akan menyampaikan terkait dengan konvensi hak anak. SBK. Line X, kisi-kisi jeung Sebelumnya barangkali kisi-kisi jeung soal jeung kartu. Akan disampaikan terkait dengan apa itu hak anak, apa itu perlindungan anak, Lambat sama cara memahami konsep yang benar dan hubungannya satu sama yang lain barangkali. Kebetulan pada kesempatan ini kami dimintai untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana implementasi dari konsep yang anak nantinya. Ini sekedar ringkasan barangkali Bapak Ibu untuk memahami konsep perlindungan anak dengan benar. Kita harus memahami terlebih dahulu terkait dengan konsep anak, dan konsep tentang hak anak akan dipahami dengan baik apabila kita sama-sama mempelajari terkait dengan konvensi hak anak. Jadi mari kita bicara terkait dengan konvensi hak anak. Barangkali pendahuluan, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak-anak, dan konvensi hak anak adalah suatu konvensi atau hukum internasional tentang hak anak. Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi hak anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990 yang diterima oleh Presiden PBB pada tanggal 5 September 1990 dan resmi berlaku bagi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1990. Dan konsekuensinya barangkali karena pemerintah Indonesia meratifikasi, konsekuensinya pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan berbagai upaya perlindungan anak. Konvensi hak anak ini menjelaskan terkait dengan siapa itu anak, kemudian apa hak mereka, tanggung jawab pemerintah, semua hak tersebut mereka semua sama penting dan hak tersebut tidak dapat diambil dari anak-anak. Ini sejarahnya barangkali Bapak Ibu dari mulai 1924 sampai 1989.
konvensi hak anak diambil oleh PBB. Kemudian fokus penanganan yang ada di konvensi hak anak yang pertama adalah pemerintah tentunya, kemudian orang tua, keluarga, masyarakat yang punya peran serta juga dalam hal ini, kemudian juga budaya berkembang dalam pengembangan tradisi dan norma budaya. Dan ada kewajiban negara di dalamnya, ada menghormati, memenuhi dan memajukan. Jangan mutu. Ini konsekuensi dari pemerintah kita meratifikasi konvensi hak anak. Menghormati artinya tidak melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dalam hal ini hak anak, melindungi, mengambil tindakan untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran oleh instansi di luar negara, kemudian mengambil tindakan untuk merealisasikan hak asasi manusia bagi setiap orang, dan memajukan mengambil tindakan untuk membuat agar HAM dihormati oleh setiap orang. Mengapa ada konvensi hak anak menegaskan berlakunya sebagian besar hak asasi manusia bagi anak-anak, dan siapa yang disebut dengan anak nanti akan disampaikan. Kemudian meniadakan beberapa hak bebas, misalnya hak untuk menikah, kalau untuk anak dia belum punya hak untuk menikah, memilih dan dipilih dalam pemilu, kemudian hak atas properti dan hak atas pekerjaan. Kemudian memberikan hak-hak baru khusus untuk anak, misalnya terkait dengan hak identitas atau pencatatan kelahiran, hak untuk diasuh oleh orang tua sendiri, dan meningkatkan standar perlindungan atas hak pendidikan dasar yang wajib dan gratis. Ini Bapak Ibu isi dari konvensi hak anak. Di dalamnya ada 8 klaster sebetulnya. Ada 8 klaster konvensi hak anak ya. Yang pertama terkait dengan langkah-langkah umum implementasi. Yang kedua terkait dengan definisi anak. Yang ketiga prinsip umum konvensi hak anak. Yang keempat terkait dengan hak sipil dan kebebasan. Yang kelima lingkungan keluarga dan pengaturan alternatif. Yang keenam kesehatan dan kesejahteraan dasar. Yang ketujuh pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Dan kedelapan langkah-langkah terkait dengan perlindungan khusus bagi anak. Dalam hal ini bagi anak dalam situasi darurat, bagi anak dalam situasi eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan narkoba terhadap anak, eksploitasi seksual yang saat ini di Jawa Barat cukup tinggi Bapak Ibu kasusnya. Kemudian penculikan, perdagangan dan trafficking atau eksploitasi dalam bentuk lain, anak yang disangka atau didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana, dalam hal ini disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat tertentu. Ini langkah-langkahnya. Ini isi dari konvensi hak anak. Kemudian kita akan lihat, akan kita kupas satu-satu barangkali dari mulai langkah umum implementasi. Ini ada di pasal 4, 42 dan 44 paragraf 6 terkait dengan langkah umum implementasi. Di langkah umum implementasi ini di pasal 4 disampaikan bahwa pemerintah harus melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan bahwa setiap anak di negara mereka dapat menikmati semua hak dalam kehidupan. Di pasal 4 disebutkan ini, kemudian disebut juga oleh kami biasanya ini hak nyata anak, ya. Hak nyata anak di mana pemerintah harus melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan bahwa setiap anak di negara ini dapat menikmati semua haknya. Kemudian di pasal 42 kami sering menyebutnya setiap orang harus tahu terkait dengan hak anak, sehingga pemerintah harus secara aktif memberitahu anak-anak dan orang dewasa tentang konsep ini.
sehingga semua orang tahu tentang hak-hak anak. Ini ada di pasal 42. Kebetulan Bapak Ibu di konvensi hak anak ini kami coba ringkas dan kami coba rangkum isinya, dan ini berdasarkan dengan UNICEF yang disampaikan bahasanya oleh Bapak Dr. Hamid Fadilina. Dengan yang pasal 43 sampai 54 ini menjelaskan bagaimana konvensi ini bekerja, Bapak Ibu. Artikel-artikel ini menjelaskan bagaimana pemerintah, PBB, termasuk Komite Hak Anak dan UNICEF, juga organisasi lain bekerja untuk memastikan semua anak menikmati semua hak mereka. Jadi betul-betul diimplementasi ini terkait dengan semua lembaga pemerintah maupun organisasi lainnya fokus pada hak-hak anak. Kemudian kita masuk ke definisi anak. Apa itu definisi anak? Menurut konvensi hak anak di pasal 1, seorang anak adalah 18 tahun, Bapak Ibu. Ini juga dipakai di Indonesia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 2002 tentang perlindungan anak, juga sama ini definisinya. Yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Kalau misalnya nih ada anak sekolah hari ini, besok ulang tahunnya, kan itu masih disebut anak. Tapi kalau udah besok usia 18 tahun, ini sudah tidak bisa disebut anak, karena orang yang belum berusia 18 tahun. Dan kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk dalam kandungan ya, Bapak Ibu. Jadi ini untuk melindungi anak-anak kita di aborsi. Kemudian ada prinsip umum. Prinsip umum itu ada di Konvensi Hak Anak pasal 2, 3, 6, dan 12. Kita akan lihat. Pasal 2, prinsip umumnya yaitu non-diskriminasi yang pertama. Semua anak memiliki semua hak ini. Tidak peduli siapa mereka, di mana mereka tinggal, bahasa apa yang mereka berbicara, apa agama mereka, apa yang mereka pikirkan, seperti apa mereka, dan jika mereka laki-laki atau perempuan, karena ini juga penting, Bapak Ibu, di lapangan masih ada diskriminasi terhadap anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian apa agama mereka, apa yang mereka pikirkan, apa yang seperti apa mereka. Kemudian jika mereka memiliki disabilitas, ini juga tidak boleh dibedakan. Jika mereka kaya atau miskin, dan tidak peduli siapa orang tua atau keluarga mereka, atau apa yang orang tua dan keluarga mereka yakini atau lakukan. Sehingga di pasal ini disebutkan bahwa tidak ada anak yang diperlakukan tidak adil dengan alasan apapun. Ini pasal 2 konvensi hak anak. Kemudian di pasal 3-nya kepentingan terbaik bagi anak. Ketika orang dewasa membuat keputusan, mereka harus berpikir tentang bagaimana keputusan mereka akan mempengaruhi anak-anak. Semua orang dewasa harus melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Pemerintah harus memastikan anak-anak dilindungi dan dijaga oleh orang tua mereka atau oleh orang lain ketika itu diperlukan. Pemerintah harus memastikan bahwa orang dan tempat yang bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak melakukan pekerjaan dengan baik. Maksud dari pekerjaan dengan baik ini adalah terkait dengan bagaimana anak-anak harus menerima pendidikan. Jadi bukan pekerjaan seperti yang orang dewasa lakukan, Bapak Ibu. Jadi semua hal harus kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga seperti saat ini barangkali ketika pandemi banyak orang tua yang meninggal gitu ya karena COVID-19, bagaimana pemerintah harus mengatur terkait dengan kepentingan terbaik anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua karena COVID-19. Kemudian ada sama terkait dengan kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
dibicarakan terkait dengan setiap anak memiliki hak dan kewajiban. Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak bertahan hidup dan berkembang dengan cara baik mungkin. Seperti misalnya saat ini sedang ada musibah Semeru. Nah, bagaimana memang pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak harus bertahan hidup dan berkembang dengan cara sebaik mungkin, meskipun posisinya mereka sedang dalam posisi terkena bencana. Ini ada di pasal 6. Kemudian ada di pasal 12 terkait dengan menghormati pandangan anak atau kita lebih mengenal terkait dengan partisipasi anak. Anak-anak memiliki hak untuk memberikan pendapat mereka secara bebas tentang masalah yang mempengaruhi mereka. Orang dewasa harus mendengarkan dan memperhatikan anak-anak dengan serius. Jadi ini penekanannya Bapak Ibu di konvensi hak anak itu, bahwa orang dewasa harus mendengarkan dan memperhatikan pendapat anak-anak dengan serius. Ini terkait dengan prinsip. Jadi prinsip itu ada 4: non-diskriminasi, kemudian terkait dengan yang terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup, dan juga bagaimana mendengarkan pendapat anak. Kita akan masuk kepada klaster selanjutnya, klaster 4, hak sipil dan kebebasan. Untuk hak sipil dan kebebasan ini terkait dengan nama dan kebangsaan, bahwa anak-anak harus terdaftar ketika mereka lahir dan diberi nama yang secara resmi diakui oleh pemerintah. Data. Anak-anak harus memiliki kewarganegaraan, bahwa dia itu memang milik negara. Kapanpun memungkinkan, anak-anak harus mengenal orang tua mereka dan dijaga oleh mereka. Untuk itu makanya ada saat ini akte kelahiran. Dari dulu barangkali Bapak Ibu ya, dari dulu akte kelahiran, kemudian ada kartu identitas anak yang sekarang kebetulan kalau di Kota Bandung ini informasi terakhir kepemilikannya sekitar 30% anak-anak. Belum tahu nih secara di Jawa Barat datanya kepemilikan anak-anak untuk KIA sudah ada berapa persen. Ini terkait dengan nama dan kebangsaan. Kemudian terkait dengan identitas, anak-anak memiliki hak atas identitas mereka sendiri. Siapa mereka termasuk nama, kebangsaan, dan hubungan keluarga. Tidak boleh seorang pun mengambil ini dari mereka. Tetapi jika ini terjadi, pemerintah harus membantu anak-anak dengan cepat mendapatkan kembali identitas mereka. Sehingga barangkali maksud identitas ini Bapak Ibu, bahwa anak-anak tersebut, anak-anak kita harus mempunyai sekali lagi akte kelahiran, dan kalau misalnya anak-anaknya diadopsi, tetap harus memakai orangnya nggak ada namanya, pakai nama untuk aja mana gitu. Ini yang masih jarang juga dipahami oleh masyarakat. Ada beberapa kasus yang masuk kami Bapak Ibu menyampaikan terkait dengan pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas di sini apabila Bapak Ibu misalnya mengasuh atau mengadopsi anak, kemudian si anak itu identitasnya dirubah orang tuanya menjadi nama Bapak Ibu misalnya. Nah itu pelanggaran karena di sini disampaikan bahwa anak-anak tidak boleh istilahnya identitasnya disamakan atau bahkan identitasnya diganti, terutama dalam hal ini orang tuanya diganti menjadi orang tua angkat ya, identitas kelahiran. Ini sudah jelas di pasal 3. Kemudian di pasal 13 ini berbagi pikiran secara bebas. Anak-anak memiliki hak untuk berbagi secara bebas dengan orang lain apa yang mereka pelajari, pikirkan, dan rasakan dengan berbicara, menggambar, menulis, atau dengan cara lain apapun tujuan mereka itu membahagiakan orang lain. Jadi anak-anak ini diberi hak untuk berbagi secara bebas, atau dalam kata lain berbagi pikiran secara bebas melalui gambar, gitu ya.
kemudian orang lain. Dan saat ini banyak juga anak-anak kita yang terjebak mengikuti karena pemakaian gadget yang luar biasa, jadi terjebak dengan pornografi dan porno aksi. Mereka menyampaikan pikiran mereka dengan cara berbicara video dengan menggunakan video, namun pada akhirnya mereka terjebak karena tidak paham mereka. Itu yang harus kita kuatkan ke anak-anak kita terkait dengan penggunaan gadget dengan baik. Kemudian di pasal 14 kebebasan berpikir dan beragama. Ini sebetulnya salah satu pasal yang awalnya tidak diambil oleh negara kita, Bapak Ibu, karena khawatir yang namanya anak-anak bisa berpindah-pindah pemikiran dan akhirnya berpindah-pindah agama begitu. Namun pada akhirnya di tahun 2005 pasal ini diambil oleh kita, oleh negara Indonesia, karena berpikirnya bahwa ini tanggung jawab orang tua untuk memberikan informasi terkait dengan beragama. Nah, anak-anak dapat memilih pikiran, pendapat, dan agama mereka sendiri. Tetapi ini seharusnya tidak menghentikan orang lain menikmati hak-hak mereka. Jadi ini poinnya adalah bagaimana orang tua dapat membimbing anak-anak sehingga ketika mereka tumbuh dewasa, mereka belajar untuk menggunakan hak ini dengan benar. Ini terkait dengan kebebasan berpikir dan beragama. Kemudian ini terkait dengan membentuk grup atau organisasi. Ini masuk pada partisipasi anak. Anak-anak dapat bergabung atau membentuk kelompok atau organisasi dan mereka dapat bertemu dengan orang lain selama ini tidak membahayakan orang lain. Ini sebagai dasar dari saat ini di forum anak, setiap provinsi, kota, kabupaten sampai tingkat kelurahan, atau bahkan salah satu peraturan juga yang mana ini memperkuat kalau di sekolah ada OSIS gitu ya, kemudian ada organisasi ekskul lainnya. Kemudian ini tentang perlindungan privasi bagi anak kita sampaikan bahwa setiap anak berhak atas privasi. Undang-undang harus melindungi privasi anak-anak, keluarga, rumah, komunikasi dan reputasi atau nama baik dari serangan apapun. Ini yang menjadi dasar dari kenapa anak-anak tidak boleh atau orang dewasa pun tidak boleh melakukan pembulian gitu ya. Ini karena terkait dengan perlindungan privasi. Kemudian pasal 11 akses ke informasi. Anak-anak berhak untuk mendapatkan informasi baik dari internet, radio, televisi, koran, buku, dan sumber lainnya. Orang dewasa harus memastikan informasi yang mereka peroleh tidak berbahaya. Dan pemerintah harus mendorong media untuk berbagi informasi dari banyak sumber berbeda dalam bahasa yang dapat dipahami semua anak. Ini Bapak Ibu poin pentingnya. Orang dewasa harus memastikan informasi yang tidak berbahaya dan pemerintah harus mendorong media untuk berbagi informasi dari banyak sumber berbeda dan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Ini terkait dengan akses ke informasi di pasal 17 Konvensi Hak Anak. Kemudian di pasal 28 akses ke pendidikan. Bagaimana di sini intinya terkait dengan disiplin di sekolah harus menghormati hak-hak anak dan tidak pernah menggunakan kekerasan. Sehingga harapannya di sini di pasal 28 ini terkait dengan aturan-aturan yang ada di sekolah diharapkan agar adanya partisipasi anak untuk ikut merumuskan aturan-aturan tersebut. Sehingga kekerasan tidak akan terjadi. Ini ada di pasal 28 akses ke pendidikan. Kemudian ini ada di pasal 11 terkait dengan anak-anak dalam penahanan. Anak-anak yang dituntut melanggar hukum tidak boleh dibunuh, bisa diperlakukan dengan kejam, penjara selamanya atau penjara bersama orang tuanya. Ini aturannya sudah jelas dan untuk di Jawa Barat alhamdulillahnya Bapak Ibu saat ini sudah
ada LPKA, namanya Lembaga Pembinaan Anak, sehingga anak-anak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum ditempatkan di lembaga tersebut untuk dilakukan pembinaan, bahkan sudah ada sekolahnya di lembaga pembinaan anak. Kemudian di pasal 39 ini disebutkan terkait dengan pemulihan dan reintegrasi. Anak-anak memiliki hak untuk mendapat bantuan jika mereka telah terluka, diabaikan, diperlakukan dengan buruk, atau terkena dampak perang, sehingga mereka dapat memperoleh kembali kesehatan dan martabat mereka. Jadi ini dijelaskan terkait dengan bagaimana pemerintah harus menyiapkan program pemulihan dan reintegrasi untuk anak-anak agar mereka bisa kembali melaksanakan kehidupannya. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh moderator bahwa anak-anak sekarang meskipun 30% jumlahnya adalah masa depan bagi kita. Kemudian ini kita masuk klaster selanjutnya, klaster terkait dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Dalamnya kita akan bicara terkait dengan lingkungan keluarga saat perkembangan anak. Pemerintah harus membiarkan keluarga dan masyarakat membimbing anak-anak mereka, sehingga ketika mereka tumbuh dewasa, mereka belajar untuk menggunakan hak-hak mereka dengan cara terbaik. Poin pentingnya adalah makin banyak anak tumbuh, semakin sedikit bimbingan yang mereka butuhkan. Jadi harapannya pemerintah bisa memastikan keluarga dan masyarakat mengetahui terkait dengan bagaimana pengetahuan membimbing atau mengasuh anak-anak. Juga pemerintah harus membiarkan keluarga dan masyarakat membimbing mereka. Ini poinnya. Kemudian ini ada pasal 9 terkait dengan menyatukan keluarga. Anak-anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua mereka, kecuali mereka tidak dirawat dengan benar misalnya. Jika orang tua mereka menyakiti atau tidak merawat anak, sehingga ini boleh dipisahkan. Tapi untuk kecuali yang 3 hal ini, anak-anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua mereka. Anak-anak yang orang tuanya tidak tinggal bersama harus tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya, kecuali ini dapat membahayakan anak. Jadi anak yang diadopsi pun harus tetap berhubungan dengan orang tuanya, kecuali catatannya kalau orang tuanya melakukan kekerasan, menyakiti atau membahayakan anak. Ini poinnya di pasal 9 kontak. Kemudian di pasal 10 kontak dengan orang tua di seluruh negara. Jika seorang anak tinggal di negara yang berbeda dari orang tua mereka, pemerintah harus membiarkan anak dan orang tua bepergian sehingga mereka dapat tetap berhubungan dan bersama. Ini terkait dengan kalau anak-anak diadopsi sampai ke luar negeri, ini tetap harus bisa berhubungan dengan orang tua mereka. Kemudian pasal 13 perlindungan dari penculikan. Pemerintah harus menghentikan anak-anak dibawa keluar dari negara ketika ini melanggar hukum, misalnya diculik oleh seseorang atau ditahan di luar negeri atau orang tua jika orang tua lainnya tidak. Jadi biasanya Bapak Ibu kasusnya kalau nggak jarang kasus luar negeri kalau di Indonesia, tapi banyaknya saat orang tuanya bercerai. Misalnya si anak berada di maka ayahnya nggak boleh ketemu, atau misalnya si anak berada di ayah, ibu tidak boleh ketemu. Nah ini tidak boleh terjadi karena anak mendapatkan perlindungan dari penculikan, apalagi kalau hak asuhnya sudah ditetapkan dalam hal ini oleh pengadilan. Kemudian pasal 18 tanggung jawab orang tua. Orang tua adalah orang utama yang bertanggung jawab untuk membesarkan anak. Jika anak tidak memiliki orang tua, orang dewasa lagi akan memiliki tanggung jawab untuk mereka. Orang tua dan warga selalu mempertimbangkan apa yang terbaik untuk anak. Pemerintah harus membantu mereka, di mana seorang anak memiliki kedua orang tua, duanya harus bertanggung jawab untuk membesarkan anak tersebut. Jadi
Ini tanggung jawab dari orang tua harus membesarkan anak dengan baik. Kecuali kalau orang tuanya tidak ada, harus ada wali dan pemerintah bahkan harus membantu. Kemudian ini perlindungan dan kekerasan. Pemerintah harus melakukan pelecehan dan diabaikan oleh siapapun yang merawat mereka. Jadi ini ada aturannya Bapak Ibu bahwa harus dilindungi dari kekerasan. Kemudian pasal 20, anak-anak yang tanpa keluarga. Setiap anak memiliki hak untuk dijaga dengan baik oleh orang-orang yang menghormati agama, budaya dan bahasa anak dan aktivitas spiritual dari mereka. Dengan pasal ini dikuatkan bahwa kalau misalnya anak ditemukan dan ketemukannya di wilayah misalnya lingkungan yang beragama Islam, maka baiknya untuk menghormati anak tersebut maka asuhnya oleh yang beragama Islam, atau ketemunya misalnya di wilayah di gereja atau di tempat di mana mayoritas agamanya, maka di situ anak ini bagi anak-anak yang tanpa keluarga. Kemudian di pasal 21 anak-anak yang diadopsi. Ketika anak-anak diadopsi, hal terpenting adalah melakukan apa yang terbaik untuk mereka. Jika seorang anak tidak dapat dirawat dengan baik di negara mereka sendiri, misalnya dengan bersama keluarga lain, maka mereka mungkin diadopsi oleh orang yang berada di negara lain. Namun ini memang aturannya sangat ketat Bapak Ibu untuk anak-anak yang diadopsi ini, karena memang demi kepentingan terbaik bagi anak ya. Jadi ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh calon orang tua angkat yang akan mengadopsi anak. Kemudian ada ulasan tentang penempatan anak. Setiap anak yang ditempatkan di tempat yang jauh dari rumah untuk perawatan, perlindungan atau kesehatan mereka harus memeriksakan keadaan mereka secara teratur untuk melihat apakah semuanya berjalan dengan baik dan apakah ini masih tempat terbaik untuk anak tersebut. Jadi ada monitoringnya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada anak-anak yang ditempatkan karena kekerasan misalnya atau seperti saat ini di Semeru, itu harus ada monitoring dari pemerintah. Bagaimana situasi anak di sana. Kemudian pasal 27 ini untuk makanan, pakaian dan rumah yang aman. Anak-anak memiliki hak atas makanan, pakaian dan tempat tinggal yang aman sehingga mereka dapat berkembang dengan cara terbaik. Pemerintah harus membantu keluarga dan anak-anak yang tidak mampu membayar. Ini ditekankan terkait dengan bagaimana anak memiliki hak atas makanan, pakaian dan rumah yang aman. Kemudian pasal 39 ada pemulihan dan integrasi juga bahwa anak-anak memiliki hak untuk mendapat bantuan jika mereka terluka, diabaikan, diperlakukan dengan buruk dan terkena dampak perang, sehingga mereka dapat memperoleh kembali kesehatan dan martabat mereka. Ini juga disampaikan di lingkungan keluarga dan kesehatan asuransi. Kemudian kita akan masuk Bapak Ibu ke habitat kesehatan dasar dan kesejahteraan yang di dalamnya ada juga terkait dengan ini dilaksanakan terkait dengan kelangsungan dan perkembangan anak. Setiap anak memiliki hak untuk hidup. Pemerintah harus memastikan bahwa anak akan bertahan dan berkembang dengan baik. Kemudian tanggung jawab orang tua juga disampaikan di kesehatan terkait dengan kesehatan dasar ini, bahwa orang tua punya tanggung jawab untuk membesarkan anak, gitu ya. Kemudian harus bertanggung jawab terkait dengan kesejahteraan mereka juga. Kemudian di pasal 23 ini untuk anak-anak penyandang disabilitas. Setiap anak penyandang disabilitas harus menikmati kehidupan terbaik di masyarakat. Pemerintah mengharapkan bagi anak penyandang disabilitas menjadi mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Ini teman dari konvensi hak anak. Kemudian pasal 24 terkait dengan kesehatan air, makanan dan lingkungan. Anak-anak berhak atas perawatan kesehatan terbaik, air bersih minum, makanan sehat dan lingkungan yang bersih dan aman untuk tinggal. Semua orang dewasa dan anak-anak harus memiliki informasi tentang cara tetap aman dan sehat.
Ini ada di pasal 24, kemudian di pasal 26 ada bantuan sosial dan ekonomi. Pemerintah harus menyediakan uang atau dukungan lain untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin. Jadi ini dikuatkan ini oleh konvensi hak anak bahwa anak-anak yang berada dari keluarga miskin ini harus diberikan dukungan agar mereka tetap dapat hidup sehat, kemudian sejahtera. Kemudian pasal 27 juga terkait dengan makanan, pakaian, dan rumah yang aman masuk. Kemudian pasal 33 juga perlindungan dan bahaya narkoba. Pemerintah harus melindungi anak-anak dari mengambil, membuat, membawa, atau menjual obat-obatan berbahaya. Ini kasusnya saat pandemi ini cukup tinggi Bapak Ibu. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu ini karena banyak anak-anak yang terjebak untuk menjadi penjual dari obat-obatan berbahaya atau terkenal dengan narkoba. Kemudian ini di klaster selanjutnya, klaster 7 ini ada pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Ini di dalamnya salah satunya nanti akan dibahas terkait dengan bagaimana sekolah harus ramah bagi anak. Ini di pasal 28, akses ke pendidikan. Setiap anak berhak atas pendidikan. Pendidikan dasarnya harus gratis. Pendidikan menengah dan tinggi harus tersedia untuk setiap anak. Anak-anak harus didorong untuk pergi ke sekolah setingkat setinggi mungkin. Kemudian disiplin di sekolah harus menghormati hak anak dan tidak pernah menggunakan kekerasan. Ini amanat dari pasal 28 Konvensi Hak Anak. Kemudian pasal 29-nya tujuan pendidikan, bahwa disampaikan pendidikan anak-anak harus membantu mereka mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan mereka sepenuhnya. Harus mengajarkan mereka untuk memahami hak mereka sendiri dan untuk menghormati hak orang lain. Budaya. Dan hal tersebut diharapkan harus bisa membantu mereka hidup damai dan melindungi lingkungan. Ini tujuan pendidikan yang ada di Konvensi Hak Anak Bapak Ibu, pasal 29 Konvensi Hak Anak. Kemudian di pasal 30-nya ini terkait dengan budaya minoritas, bahasa, dan agama. Anak-anak memiliki hak untuk menggunakan bahasa, budaya, dan agama mereka sendiri. Bahkan jika itu tidak dibagikan oleh kebanyakan orang di dalam tempat mereka tinggal. Jadi anak-anak kita mempunyai hak untuk menggunakan bahasa, budaya, dan agama mereka sendiri. Meskipun misalnya banyak orang yang tidak tinggal di tempat tersebut. Ini harus dihargai. Kemudian salah satu hak anak untuk mendapatkan waktu untuk beristirahat, berbudaya, dan melakukan aktivitas seni yang tentunya bisa disebutkan setiap anak berhak untuk beristirahat, bersantai, bermain, dan kegiatan berbeda dan waktu luang dan kegiatan budaya. Kemudian kita akan masuk terkait dengan perlindungan khusus Bapak Ibu. Ini klaster 8, klaster terakhir yang ada di Konvensi Hak Anak. Pasal yang 22, 30, 32, 36 sampai ke 40. Ya. Ini pasal 22 untuk anak-anak pengungsi Bapak Ibu.